ya. Karena dia karena saya gaptek. Tapi saya tetap semangat belajar. Mak, nggak nemu background-nya. HP-nya beda berarti. Ya. Kamu yang masak dan kamu nyiapin. Baik, jadi hari ini aku bakal aku juga pasti jagain, soalnya aku mau bisa jadi istri dan nanti yang baik. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum, guys? Kelihatan, Mak. Ya, oke. Unyu biru jadi satu. Kita mulai aja ya. Ini udah direkam, nanti bisa linknya kita sharekan untuk teman-teman belajar ya yang lain. Jadi kita mulai dengan bacaan basmalah dan kita memohon kepada Allah semoga apa yang akan kita niatkan hari ini untuk belajar Allah berikan ganti keberkahan dan kemudahan dalam mendapatkan ilmu, di mana itu akan menjadi bagian dari perjalanan kita dalam membersamai tim kita tentunya ke depan ya. Karena apa? Kalau kita punya tim tapi kita nggak punya ilmu, teman-teman, tentu kita akan mengalami kesulitan ya. Apalagi di jaringan teman-teman ini yang notabene adalah person ya, manusia yang bisa berubah kapan aja gitu, yang bisa up and down gitu, yang swing gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bareng. Materi ini kemarin alhamdulillah disampaikan oleh Pak Yohanes sendiri ya di event Diamond Above. Jadi yang dapat cuma Diamond, dan saya sengaja membagikan ini buat teman-teman supaya semua akan segera menjadi Diamond, Elite Diamond, bahkan Crown gitu ya. Amin. Amin. Siapa pernah teman-teman bayangkan tentang kata leadership-nya? Leader ya, pemimpin, sip, hubungan. Jadi bagaimana kita menjadi pemimpin yang memiliki hubungan yang kuat sehingga nantinya orang-orang yang ada di bersama kita itu akan mengikuti setiap langkah kita, akan mengakukan bahkan apapun segalanya untuk kita gitu. Jadi bagaimana kita mengembangkan jaringan dengan cinta. Kenapa teman-teman kita perlu mengembangkan jaringan di sini ya? Di era teknologi digital seperti sekarang ini banyak yang sudah tergantikan oleh mesin ya. Bahkan kasir bank pun sekarang pakai mesin ya. Kita ganti buku bank juga kita pakai mesin ya. Bahkan di pom bensin juga udah pakai robot ya gitu. Tapi ketika kita memilih untuk melakukan fokus di bisnis jaringan, bisnis ini tidak bisa digantikan oleh mesin, teman-teman. Kenapa? Karena yang dihadapi dalam manusia, makhluk sosial yang membutuhkan human touch, membutuhkan ilmu, membutuhkan sentuhan untuk kita bina hubungan di situ. Ya, oke. Next. Nah, be a great leaders ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang dicintai ya. Mencintai pemimpin itu seperti kita mencintai guru ya. Jika kita sudah
melihat bahwa ada satu hal yang bisa kita ambil dari seorang guru, maka di sana dengan sendirinya kita akan mengikuti pola-pola yang ada pada guru kita gitu. Seperti saya biasanya melihat Mbak Rifa, oh Mbak Rifa dari awal saya join tuh Mbak Rifa pantang menyerah, Mbak Rifa itu seperti ini, dan saya mengikuti. Jadi kalau kita mau mendapatkan tim yang solid ya, maka tim kita akan yang dilihat adalah leader terdekatnya. Siapa teman-teman gitu. Kayak saya leader terdekatnya, salah satu yang sering kontak dengan saya adalah Rifa, yang saya lihat blueprintnya adalah Mbak Rifa gitu. Jadi ketika kita bagaimana kita menjadi pemimpin yang dicintai ya. Ketika kita melakukan itu, maka orang dengan sendirinya menjalankan itu dengan penuh cinta, dengan bahagia gitu ya. Agar siapapun mau melakukan apapun gitu. Jadi ini ada di dalam bukunya David Lieberman ya. David Lieberman ini bukunya sangat familiar ya, mulai di tahun 15 tahun lalu saya sudah baca buku ini. Buku ini juga banyak digunakan di bisnis jaringan gitu. Bahkan saya sudah membaca buku ini jauh sebelum saya masuk di bisnis jaringan. Karena saya menyukai hubungan dengan manusia gitu. Basically karena saya adalah orang akuntansi, ketika saya berhadapan dengan kertas-kertas itu ada rasa bosan ya teman-teman. Kenapa? Kertas ya hanya akan jadi kertas ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang, kita akan saling membangun hubungan. Dia bertumbuh, kita juga bertumbuh. Maka bagaimana agar orang itu mau melakukan apapun untuk kita, dalam tanda kutip melakukan hal yang positif ya teman-teman gitu. Misalkan kita mau ajak tim kita untuk sukses. Nah, bagaimana caranya supaya nular gitu ya semangatnya, penting teman-teman, tapi cinta lebih penting. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu justru akhirnya menghambat perkembangan jaringan kita. Karena apa? Kita tidak tahu person to person tim yang kita hadapi seperti apa. Jadi sangat penting kita menjalani atau mengembangkan bisnis, mengembangkan leadership kita dengan cinta. Karena kalau dengan cinta maka yang terjadi hanya ada kasih sayang teman-teman. Ada kasih sayang, kesabaran, berbesar hati, berluas hati, memaafkan. Yang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia di sini. Yang pastilah ada suka duka, ada yang crash, ada yang happy-happy, ada yang nangis bareng, ada yang rame, cekcok dan sebagainya. Itu manusiawi. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah manusia, teman-teman. Kalau yang dihadapin kertas ya tidak akan ada komunikasi dua arah tentu kan gitu ya. Jadi perlu kita memiliki ilmunya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun aset ya. Siapakah aset kita, teman-teman? Aset kita adalah tim bisnis kita. Bisnis jaringan bukan hanya bagaimana cara kita membangun aset aja, bukan hanya cara kita mencari member ya, tapi di situ kita juga membangun aset. Siapa aset kita? Siapa aset kita? Tim kita. Member ya kan? Tim kita, tim bisnis kita, milioner, semua itu adalah aset kita. Jadi kalau lagi ada tim yang bikin ngelus dada gitu ya, kalau ada tim yang harus kita baru nyampe rumah udah capek-capek dia minta ditemenin dan sebagainya, ini apa teman-teman? Aset ya, aset sabar ya, sabar. Karena kita juga dulu diemong teman-teman sama upline kita. Nah, saatnya kita ngemong tim bisnis kita gitu. Nah, kita bisa menduplikasi apa yang dilakukan oleh upline kita terhadap kita gitu. Yang baik diambil, yang nggak baik dibuang gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita tidak bisa mengharapkan seorang upline seperti ekspektasi kita gitu. Karena setiap orang adalah memiliki bentukan karakter yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika kita pengen mengharapkan upline yang seperti harapan kita, ya kitalah yang akan memulainya. Kita yang harus menjadi upline idaman, upline yang kita impikan tuh, kita pengen tim kita kayak gimana gitu. Dimana itu akan menjadi semangat kita untuk membangun aset. Jadi kalau ada yang riwel, komplain ABCD, ingat apa teman-teman? Aset. Aset, bos. Apa nih paling kencang nih? Aset gitu ya. Sabar. Kenapa kita harus ingat teman-teman? Ketika kita pertama kali join sendirian, kita nggak punya tim,
leadership, ya kan? Nah, begitu kita udah punya timnya ada yang uniquely, ada yang responsif, yang harus segera angkat telepon, gitu ya. Nah, itu adalah aset yang harus kita, harus kita jaga dan kita kembangkan di bisnis jaringan ini. Wah, siapa nanti adanya kita cuma jualan teman-teman ya, tapi di sini kita membangun aset. Kalau kita cuma jualan nanti capek teman-teman. Jualan udah, nanti jualan lagi udah gitu aja terus. Nanti open trip lagi jualan lagi gitu. Mau sampai kita cuma jualan terus belum manusia. Manusia yang sebelumnya itu oleh jadi manusia itu kita untuk mendampingi manusia yang dalam bisnis kita perlu ilmunya manusia gitu. Sekali lagi manusia. Jadi manusia yang bermanfaat adalah salah satu apa teman-teman tujuan kita mendapatkan hasilnya dan hasil itu berbanding lurus teman-teman dengan nggak usah akan tetap melakukan ikhtiar aja energi yang luar biasa di mana teman-teman di situ akan mendapatkan apa yang teman-teman impikan gitu. Hostnya bisa mute nggak Mbak Niken? Oh ya Mbak El, Pak David yang bisa. Ntar ya hostnya tak mute dulu ya. Saya juga ini masih ini kayaknya. Oh udah di mute kayaknya ya. Oke maaf ya, maaf kepotong. Oke. Nah, ketika kita udah menciptakan goals ya teman-teman, goals kita dari awal kita jalanin bisnis MCI, maka kita akan tahu nih apa yang akan kita capai. Sama seperti teman-teman mau Elite Diamond, oke, bagus teman-teman, tapi itu jangka panjang ya, nggak mungkin Elite Diamond jadi dalam 1 hari, 2 hari, sebulan gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan sama seperti kita mau mengendarai kendaraan, kita naik mobil kayak kemarin teman-teman naik mobil kan ke PS, mau ke Pulau Gebang gitu kan, mau nganter Boito ke Pulau Gebang dari JISPO. Pulau Gebangnya kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan gitu kan, kita cari nggak kelihatan gitu. Yang bisa kita lihat apa parkirnya jalan Benyamin Sueb. Nanti jalan lagi ada apalagi di situ ada apa namanya Taman Mini misalkan. Jadi yang terdekat dulu. Jadi ketika teman-teman mau membuat impian ya, impian itu harus dari baiknya dari yang terdekat. Seperti ketika kita naik mobil ada lampu sorot ya di depannya. Kita nggak akan pernah lihat Pulau Gebang. Yang bisa kita lihat cuman gerbangnya JISPO. Jalan lagi nanti gerbangnya jalan Benyamin Sueb. Nanti ada lagi gerbangnya misalkan Sudirman gitu. Nah, dari ketika kita sudah menempatkan goals-goals kecil kita, ya little win ini akan menuju kepada big win gitu ya. Kita udah menciptakan kemenangan-kemenangan kecil, maka akan datang kemenangan-kemenangan besar di dalam perjalanan bisnis kita teman-teman gitu. Jadi kalau sekarang yang masih belum down trip, berarti yang terdekat apa? Down trip ya. Kapan nih harus down trip nih? Paling enggak dalam 3 bulan ke depan saya harus down trip. Ibarat kata kalau saya dulu teman-teman, ketika saya jalanin bisnis MCI, saya nggak mau rugi. Saya udah keluar 3 juta nih. 3 juta berarti saya harus kembali uang 3 juta, berarti saya harus closing minimal berapa 6 orang gitu kan. Supaya saya modalnya kembali. Yang kedua, supaya apa? Saya pengen menghasilkan income yang lebih supaya orang tertarik nih dengan bisnis saya. Berarti saya harus prestasi. Artinya apa? Down trip gitu ya.
Nah, ketika kita udah fokus dari situ, nanti udah kita down trip, gimana caranya supaya menarik orang-orang bisa, tim kita bisa ikut down trip. Salah satunya kita harus naik peringkat Ruby. Kenapa kita harus Ruby, teman-teman? Supaya kita bisa ngisi seminar, ya. Ngisi seminar itu syaratnya Ruby. Dan saya sudah menjalankan posisi ketika saya masih belum Ruby, kolase untuk ngisi seminar sudah di timer. Jadi saya akan mengejar Ruby-nya, begitu saya Ruby keluar, langsung saya launching untuk kolase pertama ngisi VIP. Kenapa sih teman-teman harus ngisi VIP, teman-teman? Penting banget ngisi VIP ini. Kenapa? Karena kita dilihat oleh tim kita. Benar nggak sih upline yang kita ikutin ini mau naik peringkat gitu? Jangan-jangan peringkatnya ini aja gitu. Nah, bagaimana tim kita mau setting goals? Bagaimana kita mau naik peringkat, mau bonusnya besar kalau kitanya tidak berpikir besar? Ya. Oke. Mana ini? Kau mau jalan? Oke. Mengenal orang lain adalah kecerdasan. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati, ya. Memimpin orang lain adalah kekuatan, memimpin diri sendiri adalah kekuatan sejati. Dan benar bahwasanya apa? Perang yang paling berat adalah melawan diri sendiri, teman-teman. Bukan melawan orang lain gitu. Kita tidak perlu iri dengan pencapaian orang lain. Yang perlu kita lakukan apa? Kita harus iri dengan pencapaian diri kita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih gini-gini aja berarti harus up. Yang kemarinnya sudah down trip, sekarangnya lemes. Nah, harus iri dengan diri saya yang dulu. Saya dulu bisa down trip, kenapa sekarang nggak bisa? Berarti apa yang harus diperbaiki? Aktivitas apa yang bisa menunjang saya supaya down trip lagi? Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah apa? Kita fokusnya adalah kepada diri sendiri. Ketika kita udah fokus sama diri sendiri, teman-teman, yang lain melewat. Karena apa? Kita akan menemukan kekuatan sejati. Jadi pemimpin yang pertama adalah pemimpin diri sendiri. Yang berat itu pemimpin diri sendiri. Tidak ada bos dan atasan. Bisnis kita itu kalau orang lihat orang yang sukses di bisnis jaringan, orang lain tuh melihatnya udah jempolnya bukan 4, teman-teman. Bukan 4, bukan 10. Kalau bisa dipinjam tuh satu kampung jempolnya. Kenapa? Karena tidak mudah loh teman-teman menjalani bisnis MCA, bisnis jaringan ya di sini dalam artian. Kenapa? Bosnya adalah diri kita. Kontrol diri ada pada kita. Kita tidak dapat gaji, tidak dapat uang makan, kita tidak ada uang lembur, ya. Kita pakai peralatan kita tidak ada sewa, ya kan? Itu yang membedakan dengan bisnis konvensional. Tapi hasilnya jangan ditanya, ya. Kita menjadi pemimpin yang pertama apa tadi? Kita harus mempunyai impian dan bertanggung jawab dengan impian kita. Bertanggung jawab gimana? Kalau kita udah setting goals, 3 bulan lagi saya down trip, maka mau nggak mau hujan badai tetap harus dikejar sampai kita nyampe pada impian kita. 3 bulan lagi saya Ruby. Nah, apapun yang terjadi kita bertanggung jawab dengan impian kita. Di situ apa? Kita punya kontrol diri yang kuat, kita punya ketegasan dan disiplin diri yang tinggi sehingga impian kita bisa terwujud, teman-teman. Kenapa? Karena disiplin membuat dan menjalankan RKH. RKH ini apa? Rencana kerja harian. Rencana kerja harian tuh kayak gini. Saya udah bikin ya, teman-teman. Besok mau saya share juga. Jadi ini saya bikin sendiri formnya. Karena tim saya udah banyak. Jadi kayak gini, saya bulan Agustus ya. RKH saya pakai produk MCI minimal 3. Sudah down. Promosi 10 kali sehari, promo offline-nya 3, online-nya 7, misalkan. Presentasi 1 kali sehari. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari dari victorious person ya, disiplin menjalankan 7 victorious person setiap hari, belajar dan action ya. Terus di situ juga kalau tidak ditulis teman-teman nanti lupa menguap, kena jemuran ya kan, kena masakan belum waktunya, suami mau pulang belum masak, cucian menumpuk, setrikaan menumpuk gitu ya. Jadi kita harus catat teman-teman. Kita bikin form aja di kertas boleh, di buku boleh, punya komputer di Word boleh. Jadi ada aktivitas harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, aja Sabtu family time, Minggu family time. Oke. Nah, tanggalnya juga aktivitasnya apa. Nah, nanti di situ juga ada pengembangan diri. Mau apa nih pengembangan diri? Baca buku 15 menit atau video. Nonton video misalkan, nonton videonya Pak Tony. Kemudian nonton videonya Pak Yohanes 15 menit gitu. Itu 15 menit kita memberi ruang diri kita untuk berkembang gitu. Dengan memberikan inputan ke dalam diri, motivasi. Dari siapa aja boleh, misalkan dari Ustadz,
Salim Villa, misalkan dari Ustadz ini Sony Amikim yang favoritnya saya sama Mbak Dewi ya. Nah, kemudian kita memang harus membuat RKH itu teman-teman itu di alarm ya, kalau bisa di alarm di handphone, karena kalau enggak udah ke skip sama kita yang lainnya. Di situ salah satunya Pak, bina 1 tim lama dan bina 2 tim baru. Ini tambahan saja di Wong Hoki ya, supaya teman-teman itu nanti bisa konsen. Oh, tim lama itu yang mana Mbak El? Yang udah sering order atau yang udah punya ID-nya 1, 2 itu tim lama, ya kan? Kalau tim baru itu baru misalkan baru ikut arisan atau baru beli produknya masih Biomini aja atau kalung aja gitu ya. Yang mungkin ID-nya masih 1 gitu ya. Nah, di situ kita perlu untuk apa? Bina hubungan, perlu selalu berkontak ya. Selalu menjaga human touch tadi ya, bahwa kita ini yang diurus adalah manusia, teman-teman ya. Kemudian kita juga di sini saya ada janji temu join gitu. Ini belum terlaksana karena masih pandemi ya. Kemarin saya masih ada baby, belum bisa nemenin teman-teman untuk istilah presentasi offline ya. Nah, itu tinggal ditulis misalkan nih Bunda Novi ada janji nemenin Bunda Didit tanggal segini gitu. Udah dibuat dalam 1 minggu gitu supaya nanti oh iya hari Kamis nggak bisa nih ada nemenin nih gitu. Nah, kemudian kita ada tulis di situ ya, ada nih di presentasi prospek calon tim. Ya, itu misalkan hasil presentasi 1 kali itu apa? Misalkan orangnya sakit ini, misalkan sakit diabetes. Terapinya apa kita cari kemarin, komunikasinya sampai mana gitu kan. Terus nanti butuh bioglas, tulis aja butuh bioglas. Nah, plan depan nanti kita follow up ya, follow up calon member, oh mau nawarin produk, oh mau minjemin produk, oh mau ngasih air, itu kita tulis teman-teman supaya enggak lepas-lepas dari kita. Kemudian saya ada namanya konsultasi dan mengajari sistem. Jadi kalau konsultasi itu ya ngobrol-ngobrol misalkan cara menghitung paket, misalkan cara demo produk, pasti timnya teman-teman itu pasti kepengen belajar gitu. Kenapa? Karena kadang mereka membutuhkan kita itu meluangkan waktu untuk mereka, untuk mengajari mereka gitu. Kadang memang banyak ya di YouTube itu channel banyak cara-cara demo, tapi orang lebih senang ketika upline-nya datang langsung ngajarin gitu. Ini loh demonya kayak gini. Ayo beraniin gitu. Beraniin demo gitu. Minimal kita ngebekalin member kita cara demo produk supaya ketika dia nggak lagi sama kita, dia tetap bisa prospek teman-teman karena dia tahu cara demo produk. Jadi RKH ini ya disiplin membuat dan menjalankan RKH itu teman-teman harus bikin ya minimal jeleknya catatan aja supaya membantu mengingatkan memori teman-teman gitu ya. Disiplin menjalankan 7 VIP, 7 victorious person ya setiap hari. Apa aja nih victorious person ya? Mulai pertama pakai produk minimal 3 ya kan. Kedua promosi 10 kali online dan offline. Yang selanjutnya kita presentasi 1 kali. Yang keempat kita follow up. Yang kelima kita masukkan sistem itu kalau untuk basic step. Kalau VIP-nya yang pertama kita membuat 3 produk sehari ya. Terus kemudian kita rutin kita presentasi promosi 10 kali sehari, kemudian presentasi 1 kali, kemudian pengembangan diri 15 menit dan berpikir, bersikap dan bertingkah positif. Ya, itu harus kita ini kan. Di grup itu ada 1 tim yang luar biasa sampai hari ini saya salut atas positivity-nya terhadap segala situasi dan kondisi. Ketika barang belum datang, oh iya Maya nggak apa-apa Maya, sebentar lagi barangnya datang gitu. Misalkan barangnya Inden, oh ya Maya nggak apa-apa, nanti abis ini barangnya datang ya. Ini saya udah edukasi sama tim. Emang produk kalau MCA itu produknya bagus-bagus, tentulah pasti pada kejar produknya. Wah, hodilnya keren gitu. Nah, itu adalah sikap-sikap positif yang harus kita cerminkan di dalam diri kita sebagai leader ya. Kita mampu mengendalikan diri dan emosi ya, meskipun kita di dalam hati itu udah meletup-letup oleh permasalahan lain gitu. Kita dicurhatin seolah-olah kita ini yang nggak punya masalah sendiri gitu ya. Ya Bunda Novi ya. Oke, oh iya, aduh sabar ya, maaf gitu. Padahal kita udah mau meledak nih ya, otaknya udah mau meledak gitu. Tapi disitulah kita menjadi pemimpin. Tadi kita harus bisa mengontrol diri sehingga kita mampu mengendalikan diri dan emosi gitu. Kenapa? Ketika kita menjadi pemimpin, orang yang kita pimpin itu akan melihat dari ujung rambut sampai ujung kepala kita.
Sekali kita nggak stabil, ini upline mah nggak ada ini mah upline baperan nih, upline kemudian nih, nggak mau uang dia aja gitu, apalagi saya gitu. Jadi dia akan melihat sisi yang jeleknya gitu. Dan tadi ya selalu berpikir positif gitu. Nah, menjadi seorang pemimpin yaitu membangun aset. Aset itu ada yang namanya jaringan member pemakai produk. Pemakai produk di sini dia cuma pakai aja, ya udahlah aku gini-gini aja, aku beli Glukola aja, aku beli Bimini aja gitu. Gimana nih teman-teman kalau punya jaringan pemakai produk? Bagus teman-teman. Tawarkan namanya extra plan gitu. Kalau ada berapa Bun, kemarin kan beli sarung bantal, belum beli kaos kaki. Nih Bun, kalau beli kaos kaki beli satu nanti Bunda bisa dapat diskon 50% nih. Gitu. Membernya Bunda bisa digunakan untuk belanja gitu. Jadi di situ apa? Kita tetap membina jaringan pemakai produk. Yang kedua, jaringan member terdidik ya. Jaringan member terdidik harus kita bina supaya apa? Karena ini adalah apa? Kita akan menguatkan bisnis kita dengan tim yang terdidik ini gitu. Salah satunya kan memang rajin hadir pertemuan ya, dan dalam mengembangkan bisnis kita selalu membutuhkan ilmu gitu. Jadi kalau cuma jualan aja nggak ada ilmunya capek nanti timnya, kasihan. Kita harus cari ilmunya untuk apa? Mengembangkan jaringan kita. Nah, menjadi seorang pemimpin adalah kenapa teman? You are the captain of your ship. Ya, teman-teman adalah pemegang kendali dari bisnis teman-teman, bukan upline, bukan downline. Ya, kenapa begitu teman-teman? Ketika kita sudah melihat bahwa kemudi itu ada di kita, mau belok kiri, mau belok kanan, mau jalan MCI lurus, mau jalan MCI kita pelan, itu ada di diri kita sebagai leader. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat saya gitu, Mbak El, aku nggak jalanin MCI, aku lagi repot nih sama anak, aku lagi gini-gini. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Karena bisnis saya tidak tergantung Anda. Gitu. Buktinya apa? Saya tetap eksis, tetap down trip ya, tetap dapat cash reward, tetap bisa bangun rumah. Karena apa? Saya sudah mengambil posisi bahwa saya adalah kapten di bisnis saya. Perlu teman-teman mungkin ketahui bahwasanya dulu MCI itu lebih sulit daripada sekarang. Bukan sekarang itu lebih sulit, enggak, lebih mudah sekarang. Kenapa? Sistem sudah terintegrasi. Teman-teman tinggal monitoring jaringan, sudah ada sistemnya semua. Kalau dulu teman-teman susah teman-teman gitu. Kita mau ke CS-nya aja, aduh lama banget. Sekarang udah ada aplikasi, mau bikin kolase dulu ngantri lama banget, udah keburu euforianya habis masih ngantri kolase. Sekarang udah dimudahin sama MCI. Jadi apa? Kemudi ada di tangan teman-teman. Mau capai trip kapan, mau capai diamond kapan, mau capai elite diamond kapan, keputusan di tangan teman-teman. Nah, kita tidak sedang bersaing dengan orang lain, kita sedang berproses menjadi versi terbaik dari diri kita yang lalu, yang tadi saya sampaikan ya. Karena perang yang paling berat bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Udah enak-enak mager gitu kan, Mbak Novi temenin bang prospek, aduh ini lagi hujan gitu kan, motor mogok gitu kan, iya. banyak Nikmat, sobek gitu. Tapi ini orangnya potensial Bu, nanti ini orangnya cuma punya waktu hari ini gitu kan, baru pulang lembur gitu kan, anak belum makan gitu kan, ini gimana nih? Nah di situ kontrol diri kita, set masak, anak beres, berangkat, cus mau hujan badai berangkat. Itulah ya Pak, kenapa kita udah bisa ngelawan diri kita sendiri gitu. Mager itu enak sih, enak. Tapi apakah hasilnya sama dengan magernya? Belum tentu ya kan gitu. Kenapa tiba-tiba umur kita udah bertambah teman-teman. Saya tadi pagi itu bangun tidur, saya kunci rambut, saya tarik ke atas gitu kan. Saya kaget loh teman-teman, saya sudah ada uban itu ada 7 biji, ya Allah, ternyata umurnya udah 37. Itu kayak waktu tuh cepet banget gitu. Kayak itu saya ngapain aja ya gitu. Apa yang belum saya dapatkan. Nah, itu harus kita berkontemplasi dengan diri kita. Apa misalkan saya orangnya nggak sabaran, berarti PR-nya melawan diri sendirinya apa? Belajar sabar gitu. Misalkan saya orangnya emosian, belajar untuk menahan emosi gitu. Makanya perang yang berat itu melawan diri sendiri. Kenapa? Ketika kita mampu melawan diri sendiri, kapasitas kita naik, hati kita luas terbuka, maka dengan sendirinya pengabulan doa itu lebih cepat teman-teman. Benar itu. Nah, sekarang menjadi seorang pemimpin apa aja nih ya? Yang pertama integritas ya. Integritas itu apa sih teman-teman? Tahu nggak? Kata-kata dengan perbuatan itu sama.
Jadi kalau ngomong A ya A, B ya B. Kalau ngomong bisa bantu ya ayo. Kalau lagi ngomong nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kenapa? Ketika kita ngomong A, yang terjadi adalah B, tim kita udah nggak percaya teman-teman sama kita, gitu kan? Bun, nanti temenin ya sharing. Oke, udah datang kumpul orang. Aduh, nggak bisa nih anak gue rewel gini-gini. Udah itu integritasnya udah down, udah turun. Bun, maaf ya, saya terlambat tapi saya pasti datang. Mau hujan badai kita datengin tuh tim yang udah ngumpulin orang nih ya. Di situ dia akan melihat, iya ya, upline-ku emang debak gitu ya, emang luar biasa. Padahal kita berdarah-darah gitu ya. Cukuplah kita yang tahu ya gitu. Kayak saya berdarah-darah, cukuplah saya yang tahu. Yang tahu happy-happy teman-teman semuanya gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan namanya integritas. Ya. Kalau kita udah kehilangan integritas, orang nggak akan lagi respect sama kita. Orang udah nggak percaya lagi sama kita, teman-teman. Mau kita ngomong A, B, C, D, orang alah bullshit gitu kan. Udah omong kosong gitu ya. Kenapa? Salah satunya ketika kita menjelekkan sesuatu atau seseorang. Iya, upline-ku itu loh. Bisa nih ini gitu. Kita menggibain upline kita gitu ya. Sesungguhnya itu adalah melukai integritas kita sendiri gitu. Jadi ketika kita menjadikan sesuatu atau orang gitu, misalkan tujuannya MCA ini apa hodulnya ini aja misalkan kayak gitu ya. Itu sebenarnya kita juga udah melukai integritas kita. Nah, itu ketika didengar sama tim, "Alah, upline-ku ayem gitu ya, melempem." Sudahlah kita bocan aja, bobok cantik gitu jadinya. Jadi jangan sampai kita pakai integritas karena menjelekkan sesuatu atau seseorang ya. Terus mengambil hak orang lain. Sering banget saya itu melihat orang-orang itu beli paket nggak dikasih hodil ya. Tolong banget saya sampai hari ini selalu menyampaikan, mungkin saya orang yang sangat keras terhadap sistem. Kalau customer tuh beli paket kasih hodilnya kalau dia beli paket. Tapi kalau ecer lain soal, teman-teman. Karena kalau ecer kan udah pasti gak dapat hodil. Nah, saya banyak temuin tetangga-tetangga atau orang jauh itu, Mbak El, aku kemarin beli ke temen produk MCA itu segini harganya 3 juta sekian gitu. Oh, saya bilang, ini sama ada kalungnya, Bu. Saya bilang, tuh enggak, katanya cuma ini aja loh. Ini ada kalungnya. Loh, kok nggak dikasih sama orangnya gitu. Nah, nggak usah gimana-gimana ya, teman-teman. MCA itu udah luas banget. Kita mau bohong, orang lain sudah terbuka. MCA itu sudah sangat terbuka, teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengambil hak orang lain, karena orang lain akan tahu. Member yang lain akan tahu. Sama seperti misalkan ikut arisan. Jangan ikut arisan di tempatnya Bunda Siti Samsiah, misalkan. Itu 340, di sini aja loh cuma 295 sebulan gitu. Tunggu dulu teman-teman. Ketika orang itu misalkan ikut arisan, kita mampu menjelaskan bahwa Bun, 340.000 sebulan, 10 bulan 3.400.000 Bun. Kalau Bunda ngambil paket 3,2 juta, yang 200 kita kembalikan. Kalau Bunda ngambil 3.600.000, Bunda tinggal sama 200. Nah, ketika orang yang ngambil 2.950 udah pasti itu nggak pakai hodil. Jadi nggak usah khawatir ketika misalkan ada di sini lebih murah, nggak ada. Di MCA itu member non member harganya sama. Nah, tidak menepati janji ya, jangan sampai kita kehilangan integritas karena kita tidak menepati janji. Salah satunya apa? Waktu kita prospek nih pertama, Bun, kita jalanin bisnis MCA ya, nanti itu kayak gini, bonusnya sekian, nanti itu Bunda akan down trip gini-gini, nanti tak bantu. Faktanya ditinggal bobok cantik ya, teman-teman. Nah, ini jangan, teman-teman. Kasihan tim yang mau join sama kita karena dia melihat kita, melihat dan suka dengan kita. Orang yang ikut join dengan kita, dia adalah tanggung jawab kita. Karena apa? Tim adalah amanah yang harus dijaga. Dulu kita minta tim, dikasih tim, terus timnya kita biarkan gitu kan. Gimana teman-teman, kita tidak menepati janji loh waktu kita ngajak dia join. Gitu. Kalau kita mau ngajak dia join, pada faktanya ternyata dianya yang stop, lain soal teman-teman. Tapi jangan kita yang stop. Bahkan ketika hanya tinggal satu orang di MCA, saya pernah lihat videonya MCA sampai besar gitu. Hanya karena alasan satu orang yang masih bertahan, MCA akan bertahan sampai seperti sekarang. Ketika MCA ditinggalkan oleh orang banyak waktu itu. Jadi teman-teman jangan ngelihat karena tim itu nggak jalan, terus teman-teman ikut letoy. Justru bahwa ketika ada yang nggak jalan, kita fokus sama yang dulu kita janjiin, join. Ayo nanti bisa down trip, nanti bisa gini, nanti bisa dapat 1,5 miliar. Temenin sama. Tapi visi itu juga punya orang banyak. Contoh kalau kayak di Litera itu kan visinya menuju 1 juta warisan peradaban. Itu kan bukan cuma visi saya.
atau visinya Pak David, tapi visi yang bisa ditularkan ke semua orang yang ketika orang mendengar visi itu, dia akan merasa memiliki dan menjadi bagian dari perusahaan itu, gitu. Bagian dari langkahnya. Apa nih? Contoh nih, saya kemarin buat contoh. Visi yang dapat dirasakan dan dilihat oleh tim di jaringan kita. Visi besar yang dapat ditularkan. Ini tambahan materinya. Ya, salah satunya apa? Kita ingin membantu ketahanan ekonomi keluarga lewat bisnis dari rumah. Ya kan? Kalau saya visinya memulangkan ibu-ibu kembali ke rumah dekat dengan anak-anak, ya kan. Boleh jadi bajunya dasteran, tapi gajinya blazeran, ya kan. Jadi kayak kita orang, ya aku juga mau bantu temanku, kasihan dia kena riba misalkan. Hidup sehat tanpa obat. Nah, oh iya ya, itu menjadi visi besar yang kita ngejalanin itu ketika itu ketularkan ke orang lain tuh akan bisa sejalan dengan kita. Ya sih Bun, emang obat-obatan tuh pasti rusak ginjal dan liver. Iya, aku juga pengen ngebantuin orang itu hidup sehat tanpa obat. Nah, itu visi-visi yang saya buat sepanjang saya join di bisnis MCI. Hidup bahagia tanpa riba, gitu kan. Itu juga salah satu visi saya. Bagaimana membantu tim saya keluar dari riba, ya. Alhamdulillah Bunda Novi ya luar biasa jihad, ya kan. Saya tahu banget perjuangan berdarah-darahnya, Bun, saya pengen bebas riba. Niat aja, udah nawa itu aja, sama Allah udah dimudahin. Closingnya bertubi-tubi. Kenapa? Niatnya saya pengen hidup bahagia tanpa riba, Bun. Gitu. Allah langsung turun. Gitu. Tapi kalau kita udah tahu riba, kita tutup mata, malah kita tambah, udah habis kita. Kenapa? Ya itu tadi kita, bagaimana teman-teman, ke timnya teman-teman, itu membuat visi yang besar. Kayak Bunda Novi, ya Allah, iya, saya pengen nanti bisa di rumah ngurus anak, teman-teman saya juga yang lain gitu. Nggak apa-apa lah kita dasteran, tapi gaji blazeran, ya kan. Kita mau Shopee bebas, Shopee-nya platinum gitu ya Bun ya. Gitu. Nggak apa-apa, itu bisa dirasakan oleh ibu-ibu yang lain ya kan gitu. Memulangkan ibu-ibu kembali ke rumah gitu kan untuk berbisnis gitu kan, membangun ekonomi keluarga. Kalau kita udah punya ketahanan ekonomi sebagai perempuan ya, sebagai seorang istri, ibarat kata nih teman-teman, kalau kita udah punya penghasilan, mau kita kasih ke orang tua, mau kita kasih ke anak, kita nggak nunggu gaji suami gitu. Kalau ada emergensi di keluarga, kita ada dana cadangan, kita ada side job, atau kita bukan side job, kita punya satu pilihan lain, ya. Tapi bukan berarti kita mengecilkan apa fungsi dari suami kita. Gitu. Kita tetap sami'na wa ta'na kepada suami, ya kan, tetap menghargai. Mau Rp1, Rp2 dikasih suami, kita terima kasih, alhamdulillah, barokallah. Itu udah kuncinya teman-teman closing. Kalau teman-teman misalkan semakin tinggi ya, perempuan tuh harus hati-hati ya teman-teman. Semakin tinggi posisinya, nah feminisnya akan keluar. Merasa hebat dibanding suaminya, disitulah pusat awal hancurnya rumah tangga. Kalau sudah pusat awal hancurnya rumah tangga, di situ maka udah nggak akan ada keberkahan. Allah nggak akan turunkan keberkahan untuk kita. Banyak kan yang udah tinggi, hancur karena hal-hal yang bersifat seperti itu. Selalu kembalikan kepada visinya, ya Allah, saya cuma pengen di rumah ngurus anak, tapi bisnis lancar, ya kan, suami tenang di luar, alhamdulillah bisa ngasih hadiah untuk suami, untuk anak-anak, untuk keluarga. Sesederhana itu, tapi powerful banget. Ya, hidup sehat tanpa riba. Saya banyak sekali nih teman-temannya yang juga nggak bisa saya sebutkan. Itu aku dipulangin sama MC ke rumah. Iya bener loh Mbak Rifa ya. Saya sering loh ngodain Mbak Rifa. Mbak Rifa, ayo fokus di MCI. Akhirnya Mbak Rifa udah nggak pakai blazer, udah nggak pakai blazer ke kantor, pakai daster, tapi gajinya di atasnya direktur kali kayaknya ya Mbak ya. Ya Allah, itu kan rawat anak di rumah benar teman-teman. Kenapa? Sebesar-besarnya kita posisi di satu perusahaan, karena kita perempuan, ujung-ujungnya juga kita harus mengurus anak. Jangan sampai kita besar di luar, rumah tangga kita hancur. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak dipegang oleh kita. Nah, itu harus menjadi satu visi besar bagaimana kita itu menjadi powerful jalanin bisnis MCI. Kenapa? Tidak ada bisnis senyaman dan sesimpel bisnis MCI. Dan itu bahkan mertua saya juga sampaikan 1:1000 yang punya pekerjaan seperti menantuku katanya. Kenapa? Bisa di rumah nyusin anak ya kan, habis itu ngurusin anak, tapi tetap bisa bisnis, tetap prestasi, tetap ada yang bisa dipamerin gitu ya. Wow, keluar negeri nih, dapur kolase gitu kan. Tapi tiap hari di rumah sampai ditanyain. Libur ya? Ada bapak.
Ada iklan. Ya. Jadi di situ teman-teman kita bisa punya tanamkan visi ini dan tularkan ke jaringan teman-teman gitu. Jangan cuman diam-diam baik jalanin bisnis MCI, pokoknya dapat duit udah gitu. Hanya akan di situ teman-teman. Enak ya kalau kita nanti bisa penghasilannya dari rumah, udah ngalahin kita kerja di kantor gitu kan. Iya ya, pas kita kepengen anak-anak uang ada gitu. Jadi itu selalu kita bicarakan dengan tim kita. Selalu kita jadikan semacam teman-teman, nyawa ketika kita ngejalanin bisnis MCI. Oke, lanjut. Ini karena saya sambil mengoperatori sendiri ya, mohon maaf nih sambil. Kalau ada yang kelewat, mohon maaf ya. Oke. Kemudian kita bisa memberikan contoh teman-teman ya. Memberikan contoh tuh lebih mudah mengajari dengan memberi contoh. Gimana caranya? Ya menjadi blueprint impian ini. Kita menjadi upline impiannya tim kita. Dengan apa? Tetap konsisten, profesional ngejalanin bisnis MCI-nya dan menunjukkan prestasi ya teman-teman gitu. Salah satunya juga kecilnya gini. Kayak kita di grup ya. Ketika kita ada tim kita yang down trip atau tim kita ada yang bonusan, kita nyorakin gitu ya. Terus teman-teman yang lain kan jadi ikut nyorakin. Nanti downline kita yang di grup itu ngeliatnya, wih, maaf dan kurek semangat gitu. Terus colek-colekin aku supaya bonusan. Wah, bentar lagi aku closing nih. Nah, itu akan menjadi semacam semangat untuk dia closing, teman-teman. Jangan kalau di grup cuma didiamin aja. Kenapa? Kita bisa apa teman-teman? Bisa nebeng prestasinya tim kita yang lain untuk ngedongkrak tim kita. Misalkan nih contoh aku belum closing nih, gitu timku melempem ayam nih. Tiba-tiba lihat misalkan Mbak Nungki gitu kan bonusan atau Bunda Novi bonusan. Wah, kita sorakin. Habis itu kita panggil tim kita misalkan. Bun, bentar lagi ya Bunda Manda, Mpok Ito bonusan, Mbak Pok Nining misalkan. Dia akan merasa, oh iya ya, aku didoain nih, ntar lagi. Enggak lama closing, udah pasti itu. Enggak lama closing. Jadi salah satunya kita harus menumbuhkan antusiasme. Antusiasmenya kita tularkan. Salah satunya dengan aktif di grup. Kita di grup, jangan karena misalkan kita belum prestasi, terus kita nyungsep. Salah, teman-teman. Kenapa? Kalau kita di grup, terus kita lagi nggak closing gitu ya, kita nyungsep, tim kita malah lebih nyungsep lagi nanti. Kita rame aja, nimbrung aja. Jadi dia akan melihat bahwa, wih, upline-ku semangat ya, aku harus semangat nih. Gitu. Pantes upline-ku ini dapat down trip terus, semangat terus, karena dia selalu aktif di grup. Gitu. Nah, contoh yang baik akan diduplikasi, cuman berapa teman-teman? 20% oleh orang. Sedangkan contoh buruk akan diduplikasi 200%. Ya kan? Sama kayak gini, kalau orang baik lah kayak di Indonesia aja nggak usah jauh-jauh. Kan di Indonesia yang kemarin ada yang pemenang Olimpiade Matematika berapa medali gitu ya. Itu dia cuma di-share oleh berapa orang sih gitu, seviral apa. Beda dengan ketika misalkan Citayam Fashion Week gitu ya. Sampai seviral itu gitu. Nah, itu bukan berarti Citayam Fashion Week lebih buruk daripada peraih medali emas ya. Tapi kita melihatkan head to head secara prestasi misalkan akademik gitu kan. Itu kelihatan ketika orang prestasi dia cuma 20% pasti orang itu menduplikasi gitu atau mungkin nge-share, ngeviralin. Tapi kalau buruk itu langsung tuh itu udah hukumnya gitu. Nah, bagaimana kita memberi contoh yang baik supaya diduplikasi oleh tim meskipun itu cuma 20%. Kalau jangan sampai kita menduplikasi hal buruk yang mungkin kita keseleo satu kali misalkan pas lagi bete, capek, datang bulan, tiba-tiba tim kita telepon terus kita marah-marah. Dia jangan ke sini, jangan ke Bunda Novi gitu. Bunda Novi itu judes tadi, aku tuh udah call baik-baik, ditelepon marah-marah gitu. Oh iya, aku juga nggak mau ke dia gitu. Jadi nular teman-teman gitu. Tapi aku maunya joinnya sama Bunda Novi aja, meskipun aku cerewet, tapi Bunda Novi sabar nemenin aku kayak gitu. Misalkan. Jadi dia akan mau baik mau buruk itu akan diduplikasi, ya kan? Ketika 20% meskipun itu cuma 20% ya, ketika itu duplikasi baik, dia akan menularkan juga dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam memberi contoh. Jangan mengeluh sama tim, ya. Jangan mengeluh sama downline. Itu sama dengan membunuh jaringan kita. Dia akan berpikir bahwasanya gini, emakku aja udah ini, emakku aja ngeluh, gimana aku
aku gitu, mak aku aja udah bonusan aja ngeluh, letoy, gimana aku? Ya, itu yang langsung akan menjadi sel kanker yang akan membunuh tim kita. Dan teman-teman bisa melihat dari perjalanan saya hampir 5 tahun lebih ya, saya tidak pernah mencurhatkan segala rasa hati saya, paling Bun bentar ya lagi ngasih paling gitu, padahal di rumah lagi kacau balau, anak lagi rewel gitu kan. Cukup kita yang tahu Bun gitu. Orang hanya perlu tahu prestasi kita, hal-hal yang membahagiakan, menyemangati kita. Jadi selalu berikan contoh yang baik supaya orang mau mengikuti kita. Agar semua orang melakukan apa aja untuk kita, karena apa? Dia bawah sadarnya itu akan menilai. Si A, si B, si C ini benar nggak sih orangnya? Nggak usah kita berbohong, bawah sadar kita itu udah tahu. Oh ini orang ini tulus apa enggak, itu udah tahu. Oke. Menjadi seorang pemimpin yang punya antusias setiap hodil dan program PSN, MCI ya. Jaga antusiasme. Antusias itu menular. Ya, semangat itu menular teman-teman. Jadi saya ingat kemarin Pak Yu itu bilang kalau misalkan lagi kita letoy gitu ya, lagi nggak semangat, lagi di rumah banyak cucian, banyak apa masalah gitu ya. Ketika kita mau ditelepon tim yang mau konsultasi, yang kita lakukan apa? Kita bisa juga dengan apa? Kita berdiri teman-teman. Kita berdiri, ya kan? Ya, kita berdiri, bisa loncat-loncat. Supaya apa? Ketika kita loncat-loncat, energi kita, peredaran darah kita menjadi lancar, secara nggak langsung jantung kita menjadi berdetak kencang dan terjadilah semangat gitu. Ternyata Pak Ayo melakukan itu ketika mau masuk panggung gitu, dia loncat-loncat dulu gitu supaya antusiasnya terbangun ya. Kemudian selalu masuk ke dalam sistem MCI. Insya Allah nanti hari Senin, saya belum share kolasenya. Hari Senin kita mau ada training understanding web MCI ya, biar teman-teman nggak usah nanya lagi harga paket, nggak usah nanya lagi cara input dan sebagainya ya. Kita langsung belajar semuanya di situ. Pastikan jaringan teman-teman ada di training hari Senin ya. Kolasenya nanti akan saya share. Kemudian menjadi victorious person ya, 7 kebiasaan victorious person tadi. Membuat grup meeting, training, VIP baik online maupun offline. Ayo di sini yang punya tim yang belum pernah grup meeting, siapa ya kan? Yang belum pernah ikut ngisi training, udah saatnya ngisi training ya. Bikin VIP online maupun offline gitu. Dan itu memang it work gitu ya teman-teman, itu bekerja gitu. Maksudnya itu berhasil, itu saya lakukan. Ketika saya baru down trip dulu, ketika sama Pak Yohana saya disuruh maju untuk MC, saya nggak punya bakat MC, ya maju aja gitu. Harga diri teman-teman, ketika kita dipanggil atau kita ditunjuk sama upline kita untuk ngisi sesuatu event, kita bilang nggak mau gitu ya atau apa, itu harga diri gitu. Kenapa teman-teman harga diri? Ya kredibilitas kita diuji di situ, kamu ini mau jadi besar apa enggak gitu. Jadi pasti cuma satu, diterima atau harga diri kita hancur. Yang terjadi apa? Terima tantangan. Gitu. Kenapa? Ketika upline itu ngasih tongkat estafet ya, terus kita misalnya ngisi training, artinya apa teman-teman? Upline kita itu percaya sama teman-teman bahwa teman-teman itu orang spesial yang bakal berkembang. Orang-orang besar lahir itu dari mereka yang mulai dari hal kecil tadi, ngisi training, ngisi VIP, group meeting, kecil-kecilan, mau sekedar rujaan atau apa, tapi ngebahasnya MCI gitu. Jadi ketika tim atau ketika upline teman-teman memberikan tongkat estafet teman-teman untuk ngisi training, jangan salah. Jangan pernah berpikir bahwa ini kan yang di training nggak cuma timku aja, tim orang banyak loh. Justru di situ teman-teman akan melihat, tim teman-teman akan melihat bahwa, wih, maaf kan kurek keren, ngisi nasional gitu kan. Bangga nggak sih teman-teman gitu. Padahal yang di training bukan cuma tim kita gitu. Nah itulah kenapa, karena kita harus bisa apa teman-teman, bisa memberi contoh tadi. Bisa membuat grup meeting, training ya, VIP online dan offline gitu. Selalu berperasaan, bersikap, dan bertindak positif ya. Kemudian no cross-lining. Apa sih Mbak El? Cross-lining gitu. Cross-lining ya sampai hari ini. Kenapa selalu menjadi bagian dari kode etik MCI? Karena tidak ada cross-lining yang membangun. Cross-lining itu hanya menghancurkan. Contoh apa? Misalnya kita ini kayak gini, ya kan? Terus ada orang MCI lain, kita deket nih ya sama orang MCI lain kan. Pasti kalau event, seminar, dan sebagainya, kita kenal banyak orang itu. Boleh nggak kenal boleh. Baik boleh baik, tapi tidak membahas bisnis. Kenapa? Bisa jadi ya, tidak sama antara apa yang kita kerjakan dan orang itu kerjakan. Gitu. Karena pimpinannya beda.
cara bekerjanya lain gitu. Sudut pandangnya beda misalkan. Nah, harapannya gini. Misalkan kayak teman-teman nih nggak pernah di-join gitu ya, atau nggak pernah pergi training atau pergi presentasi sama upline karena upline-nya jauh. Sedangkan dia kan deket misalkan upline-nya, diantar terus gitu kan. Satu ketika ketemu gitu kan di event, iya enak ya, oh bisnismu melesat gitu kan. Iya aku selalu ditemenin sama upline gitu. Iya aku nggak punya upline, upline-ku mah jauh di sana. Yang terjadi apa? Hancur bisnisnya. Ah udahlah, nggak usah inilah, nggak usah jalan bisnis. Nah itulah teman-teman bahayanya cross lining. Jadi karena apa? Orang lain belum tentu seperti kita belum tentu seperti orang lain. Maka fokuslah kepada bisnisnya masing-masing. Itu selalu ditekankan oleh Pak Yohanes ya, teman-teman. Jadi kadang ini rumput tetangga lebih hijau gitu. Bisa jadi rumput palsu, kita nggak tahu. Bisa juga kita nggak tahu berapa air yang dibutuhkan untuk membuat rumput itu sehijau itu. Apa yang sudah Allah ambil dari dia sehingga dia menjadi punya pencapaian yang seperti itu luar biasa. Jadi sudah dibalik lagi itu tidak boleh melihat pada orang lain sebagai tolak ukur. Kita hanya perlu melihat orang lain sebagai motivasi, ya. Kemudian apa menjadi seorang pemimpin upline atau leader ada role model yang saya sampaikan tadi, blueprint ya. Timnya kayak apa itu pasti nggak jauh dari upline-nya, gitu kan. Kalau timnya suka ngeluh, nah, dilihat pasti upline-nya suka ngeluh sama upline-nya lagi, ya kan gitu. Misalkan timnya suka minta diskon pasti nggak jauh, upline-nya pasti suka minta diskon gitu. Atau misalkan timnya tunggu di iniin baru jalan MCI-nya, ya kitanya pasti juga tunggu digituin baru jalan. Timnya nongol cuman kalau ada challenge misalkan gitu ya. Ya karena kitanya nongol kalau ada challenge. Nah, kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kok timku nggak jalan, kita perlu melihat diri kita sudah jalan belum. Sudah jalan belum, kita suruh tim kita jalan, kitanya jalan enggak. Tadi integritas ya, kata-kata dan tindakan harus sejalan. Kita suruh tim kita jalan, kitanya nggak jalan, ya gimana teman-teman, nggak akan mungkin bisa. Kita nggak nanam kok kita menuai dari mana gitu. Jadi perlu banget kita apa? Tadi memegang integritas. Saya ajak tim saya sukses, saya juga harus sukses. Saya ajak tim saya prospek sehari 10 orang, saya juga harus lakukan itu. Gitu. Jadi di sini Pak, jika upline begini maka tim kemungkinan begini, kalau upline begitu pasti timnya begitu. Gak jauh-jauh teman-teman. Karena apa? Role model ya, blueprint ya, gitu. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ini tim saya kok kayak gini, kita perlu berintrospeksi diri. Jangan-jangan kita juga gini, gitu. Kita suka mengeluh, tim kita suka mengeluh, jangan-jangan kita juga suka mengeluh, gitu. Kalau tim kita aktif, berarti dia lihat kita, gitu. Berarti kita harus lebih aktif, gitu. Nah, yang keempat, menjadi seorang pemimpin adalah apa? Delegasi atau memberi kesempatan. Jadi tadi ya memberi panggung, kasih estafet. Next, Bunda Novi ngisi training ya, gitu. Bu, aku nggak bisa ngomong. Ya kalau nggak bisa maka belajar gitu. Karena tim akan lihat gini, wih, Bunda Novi keren banget ngisi seminar gitu. Wah, Mbak Niken habis ini ngisi nasional dream sharing gitu. Wah, timnya langsung bangun semua. Wih, keren deh mak gue gitu. Jadi itu saya teman-teman ya, delegasi atau memberi kesempatan, berikan panggung pada tim menjadi pembicara, testimoni atau memberikan materi gitu. Tahu nggak teman-teman, kalau teman-teman lihat di grup Wong Hoki ya, grup Facebook ya, itu banyak sekali saya bikin video-video ya. Dari zaman bahula sampai sekarang wajah saya bermetamorfosis seperti apa ada di situ semua ya teman-teman. Itu sebenarnya tidak langsung saya sedang belajar apa? Memberikan kesempatan kepada diri saya untuk siap menerima tantangan. Salah satunya menjadi pembicara training. Belajarnya di Zoom gitu. Bentar ya, ini ada yang nanya nih Mbak Rahma. Mbak Rahma mangga kalau mau tanya Mbak, ini soalnya saya lagi ngelihatnya sambil ini ya. Tadi ada ada tangannya diangkat. Oh, Masya Allah belum ya. Nanti Mbak Rahmawati kalau mau nanya mangga silakan ya, kita langsung aja. Oke, terus. Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak salah pencet Mbak, langsung aja nanya. Saya seneng kalau ditanyain. Kapan dia ke Cirebon gitu ya Mbak ya? Cirebon ya Mbak Rahma ya? Ya enggak? Kemudian nih ya, sorry. Nah, memberikan solusi ya.
Tetap tenang dan positif. Jadi gini teman-teman, setiap permasalahan yang datang ke kita itu tujuannya fokusnya apa? Fokusnya adalah bagaimana kita mencarikan solusi, bukan lagi